Nama saya Siti Mara Pasaribu. Di sini saya akan membahas mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, di sini kita bisa mengamati dan marilah kita diskusikan makna yang terkandung dalam gambar tersebut. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa dalam sejarah. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta. Hasil Kongres Pemuda II ini adalah suatu pernyataan sangat penting dalam sejarah persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip-prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua nasionalisme, yang ketiga kebebasan yang bertanggung jawab, yang keempat wawasan Nusantara, yang kelima semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa negara Indonesia ada negara kesatuan yang berbentuk republik. 1. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Memasuki era reformasi, bangsa Indonesia bertekad menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu seorang wakil presiden. Yang keempat, presiden dan atau wakil presiden dapat berhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atau usul DPR. Yang kelima, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara itu diangkat oleh dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketujuh, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Yang kedelapan, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dan yang kesembilan, kekuasaan kehakiman atau yudikatif dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Yang ketiga, variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral atau DPR dan DPD, mekanisme checks dan balances, serta pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPR untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Pendorong dan penghambat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia. Faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan atau integratif bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Sumpah Pemuda. Yang ketiga, Lagu Indonesia Raya. Yang keempat, bendera Sangsaka Merah. Yang kedua, faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor-faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman yang ada di dalamnya.
Yang kedua, letak geografis. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau. Yang ketiga, adanya pembangunan yang tidak merata. Yang keempat, adanya gejala entotresme merupakan suatu sikap yang sangat menonjolkan kelebihan budaya yang dimilikinya serta memandang rendah budaya lain. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Perilaku yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan NKRI antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan nasionalisme, yang kedua bertoleransi dalam kehidupan beragama, yang ketiga mengembangkan kesadaran nasional. Yang keempat, menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat. Yang kelima, menyelesaikan konflik dengan akomodatif.